datang di instalasi farmasi RSUP Surakarta. Perkenalkan, saya Apoteker Lilis akan membantu teman-teman untuk mengetahui dan memahami beberapa obat dengan cara penggunaan khusus. Nah, pada topik diskusi kali ini yang kita bahas adalah sediaan inhaler, yaitu Symbicort Turbohaler. Symbicort Turbohaler adalah inhaler berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat obat berbentuk serbuk, di mana cara penggunaannya dihisap melalui mulut, kemudian serbuk obat akan diteruskan ke dalam paru-paru, sehingga akan menghasilkan efek yang melonggarkan saluran nafas atau jalan nafas pada pasien penderita asma atau pasien penderita penyakit paru obstruksi kronik lainnya. Nah, bagian-bagian dari Symbicort Turbohaler terdiri atas tutup turbohaler, bagian mouthpiece atau bagian untuk tempat menghisap obat. Pada bagian ini terdapat counter dose, berisi informasi tentang ketersediaan dosis obat, dan pada bagian bawah adalah alat pemutar dosis atau sering disebut dengan grip merah. Nah, langkah-langkah menggunakan Symbicort Turbohaler yang pertama, pastikan kedua tangan sudah dalam keadaan bersih, sudah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian, sebelum digunakan, buka alat penutup Symbicort Turbohaler dan ingat, pastikan dosis obat masih tersedia. Untuk mengeluarkan satu dosis obat, putar grip Symbicort Turbohaler ke kanan dan ke kiri secara cepat sampai terdengar bunyi klik. Atau untuk menggampangkan teman-teman, ke arah manapun pertama kali teman-teman memutar grip obat, putarlah berlawanan arah dari arah yang pertama kali diputar sampai terdengar bunyi klik. Setelah terdengar bunyi klik, artinya satu dosis obat sudah keluar dan siap untuk dihisap. Letakkan bagian mouthpiece di antara kedua gigi, kemudian dirapatkan dengan mulut. Setelah itu sebelum menghisap, condongkan kepala sedikit ke belakang, dan hisap obat secara cepat dan secara dalam untuk memaksimalkan seluruh dosis obat dapat terhisap semuanya. Setelah menghisap serbuk obat, tahan nafas sekitar 5-10 detik, kemudian buang nafas melalui hidung, dan bernafas kembali seperti biasanya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, itu untuk penghisapan satu dosis. Kemudian, lakukan sesuai dengan anjuran dari dokter teman-teman. Misalnya, 2 kali sehari 2 hisapan, artinya pagi lakukan 2 kali dengan mengulangi hal yang sama. Ketika proses penghisapan dirasa belum maksimal, dapat mengulangi kembali untuk menghisap Symbicort Turbohaler tanpa mengulangi pemutaran grip obat. Setelah selesai digunakan, jangan lupa untuk melap menggunakan tisu atau menggunakan lap kering bagian mouthpiece dari Symbicort Turbohaler dan tutup kembali bagian penutup Symbicort Turbohaler. Simpan di tempat yang kering dan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Setelah menggunakan obat hisap, ingat untuk berkumur dan kemudian dibuang. Tujuan berkumur di sini untuk menghindari sariawan pada bagian mulut dan pada bagian faring, mengingat obat yang kita gunakan adalah golongan kortikosteroid yang dapat mengganggu keseimbangan flora normal di pada bagian rongga mulut. Nah, untuk penggunaan Symbicort Turbohaler pertama kali dibuka dari kemasan, pemutaran grip dilakukan 2 kali. Putar ke kiri untuk pertama kali. Untuk bunyi klik yang terdengar pertama kali itu untuk memastikan segel obat dalam Symbicort Turbohaler sudah terbuka. Kemudian putar ke kanan dan ke kiri. Bunyi klik yang kedua artinya untuk memastikan satu dosis obat sudah tersedia. Khusus untuk kemasan baru dibuka, itu pastikan bunyi klik yang teman-teman dengar itu 2 kali. Bunyi klik pertama memastikan segel obat terbuka, bunyi klik kedua memastikan dosis obat terbuka, kemudian baru dihisap. Nah, untuk penggunaan selanjutnya, cukup putar ke kanan dan ke kiri sampai bunyi klik untuk menghisap satu dosis. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, penggunaan Symbicort Turbohaler tidak menyebabkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunaan jangka panjang. Sehingga ketika dokter teman-teman menyarankan
penggunaan dilakukan secara rutin dan setiap hari, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman harus menggunakannya secara rutin dan tiap hari. Karena Symbicort turbohaler selain berfungsi untuk mengurangi gejala pada saat terjadinya serangan, dapat juga berfungsi sebagai terapi pemeliharaan untuk mencegah kekambuhan asma. Nah, hal yang perlu diperhatikan kedua adalah beberapa pasien sering mengulang-ulangi kesalahan dengan memutar berulang-ulang drip obat. Hal ini jika dilakukan terus-menerus hanya akan merugikan teman-teman karena dosis obat akan terbuang sia-sia dan sediaan dosis obatnya akan cepat habis. Beberapa orang melakukan hal tersebut karena yang pertama merasa tidak menghisap obat atau merasa ketika sudah diputar pada saat menghisap belum terasa. Perlu teman-teman ketahui, dosis obat yang teman-teman terima itu sangat halus dan sangat sedikit, sehingga teman-teman tidak akan ada merasakan bau dan tidak ada akan merasakan rasa obat tersebut ketika dihisap. Tapi yakinlah, ketika sudah menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam proses menggunakan Symbicort turbohaler, maka dosis obat yang teman-teman terima juga sudah sesuai. Jadi tidak perlu memutar berulang-ulang drip obat. Kemudian ada yang mengulang-ulangi pemutaran dosis obat karena melihat counter dose belum berkurang. Di sini juga teman-teman perlu tahu bahwa interval dari counter dose atau kelipatan dari dosis obat di sini adalah kelipatan 20. Jadi sediaan Symbicort yang ada di pasaran biasanya ada yang 60 hisapan, ada yang 120 hisapan. Nah, misal nih teman-teman punya yang sediaan 120 hisapan. Begitu teman-teman pastikan pertama kali pembukaannya 120 dosis, nah teman-teman hisap satu dosis itu tidak langsung berkurang. Tapi itu dosis obat sudah teman-teman terima kalau memang langkah-langkahnya sudah tepat. Tapi pada saat penggunaan setelah 20 kali hisapan, maka counter dose akan berkurang langsung 20. Jadi misalnya tadi 120, langsung akan berkurang ke dosis 100. Begitu juga selanjutnya akan berkurang ke dosis 80, 60, sampai nanti dosis 0 atau adanya indikator merah, artinya dosis obat sudah habis. Baiklah, diskusi kita tentang penggunaan Symbicort turbohaler mungkin cukup sampai di sini. Apabila teman-teman masih belum memahami atau masih belum percaya diri untuk penggunaan Symbicort turbohaler, bisa dikonsultasikan kepada apoteker yang ada di sekitar Anda. Bisa itu apoteker yang berpraktek di apotek, di puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit.